Penurunan BI rate telah dilakukan sejak Januari lalu, tapi bunga perbankan enggan mengikuti. Untuk itu pemerintah menggandeng Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk merancang jurus penekan bunga. Januari lalu Bank Indonesia telah menurunkan bunga acuannya, tapi penurunan ini tidak diikuti perbankan. Hanya segelintir bank yang menyampaikan komitmen untuk menurunkan bunga kredit. Padahal untuk mendorong laju ekonomi, pembiayaan bank menjadi kunci. Untuk itu Bank Indonesia menambah kebijakan tidak hanya menurunkan suku bunga, tapi juga memangkas giro wajib minimum atau GWM bank. GWM adalah dana bank dalam jumlah tertentu yang wajib disimpan di Bank Indonesia. Sebagaimana kata kalau penurunan suku bunga itu saja akan memerlukan nanti penurunan suku bunga deposito, lending, dan segala macam memerlukan waktu. Dengan penambahan likuiditas dari GWM ini, transmisi kebijakan moneter itu akan lebih cepat. Dengan penurunan GWM sebesar 1%, perbankan kini memiliki 34 triliun rupiah dana tambahan. Dengan dana ini, bank bisa menyalurkan kredit baru dengan bunga lebih rendah. Pada saat yang sama, pemerintah pun menyiapkan jurus baru. Kali ini pemerintah mencoba menekan bunga dana dengan membatasi bunga yang diberikan pada dana pemerintah yang ditaruh di perbankan. Jangan sampai pemilik dana, apakah itu BUMN, kemudian karena dananya banyak, dia tekan banknya. Saya mau 200% di atas BI rate, misalnya gitu. Atau 100% di atas BI rate. Selama ini banyak lembaga negara seperti BPJS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan BUMN yang menyimpan triliunan dananya di perbankan. Begitu juga pemerintah daerah dan BUMD. Namun bukan rahasia lagi, simpanan dana ini harus dibayar mahal oleh bank dengan bunga tinggi. Dengan pembatasan, diharapkan bank tidak lagi beralasan menahan bunga kredit mereka. Tahun ini semua kredit kita jenis apapun single digit. Ya, pada awal tahun depan semua single digit. Dan kalau perlu makin turun lagi harus sama dengan rata-rata kredit yang diberikan oleh bank-bank di Asia. Lebih dari 60% pembiayaan ekonomi Indonesia bergantung dari perbankan, sehingga butuh aksi keroyokan untuk menekan bunga perbankan yang jatuh di atas rata-rata ASEAN. Tanpa itu, pembangunan infrastruktur dan laju industri hanya menjadi mimpi. Tim Liputan, Kompas TV. Dengan